Sahabat Indonesia, kita jumpa lagi dalam Hot News kali ini. Kali ini hotnya betul-betul hot karena dunia maya dibikin panas oleh tweet war atau perang tweet antara seorang pegiat medsos, Denny Siregar, gara-gara perang antara Denny Siregar yang mengkritisi Sobri Lubis dari FPI. Kemudian ada balasan dari tweet seorang yang bernama Lubis juga, yang menantang akhirnya dari tweet war mau menjadi perang fisik. Nah, bagaimana kita sebaiknya menyikapi ini? Karena latar belakangnya adalah merespon peristiwa terjadinya injak-injak foto seorang tokoh, Habib Rizik, ya, sehingga membuat suasana menjadi panas. Nah, bagaimana kita sebaiknya menyikapi situasi ini ya? Bersama saya sudah ada seorang penulis sosial politik, Rudy S. Kamri. Bagaimana ini Mas Rudy? Perang kok jadi panas begini ya? Ya, jujur Mas Andri, kita prihatin gitu ya. Iya, betul. Harusnya ini tidak terjadi, apalagi seorang pegiat media sosial yang terkenal gitu ya, dan organisasi juga yang terkenal juga gitu ya. Kita kembali ke titik yang sangat jahiliyah gitu. Oh, zaman jahiliyah. Jahiliyah, sehingga semua permasalahan kita selesaikan dengan fisik gitu. Iya. Adu argumentasi secara sehat tidak terjadi gitu ya. Berbeda pendapat tidak ada masalah. Iya, betul. Itu kembali lagi satu keniscayaan dalam alam demokrasi gitu ya. Tapi kenapa harus langsung diarahkan ke fisik gitu ya. Dan di sisi lain saya mengharapkan juga sepegiat medsos juga jangan juga memancing gitu ya. Memancing sehingga menimbulkan reaksi yang destruktif gitu loh. Terus pembelajaran apa yang kita dapatkan pada anak bangsa begini, cara begini. Dan ini terbuka gitu loh. Dan mohon maaf Mas Andri, saya juga melihat media ini juga memanfaatkan situasi ini untuk menaikkan oplahnya. Jadi saya agak bingung ini, di mana sekarang peran media untuk edukasi bangsa ya? Iya. Hal yang sebenarnya remeh-temeh seperti ini dimunculkan, diamplifikasi sehingga semakin melebar kemana-mana gitu. Iya. Pembelajaran yang buruk dan tidak memberikan keteladanan ya sebetulnya. Masa wacana yang biasanya kita harapkan lebih intelek, sekarang ini degradasi. Menuju ke adu gladiator di arena pasir seolah-olah begitu ya. Untuk menentukan siapa benar hanya dengan yang menang dalam tarung fisik. Saya kira itu mengalami satu degradasi intelektual juga ya. Dan ini bagi saya suatu kemunduran demokrasi ya. Kita seperti kembali ke titik nadir gitu ya. Semua perbedaan pendapat diselesaikan dengan adu fisik gitu ya. Ini tidak menyehatkan sama sekali. Dan membuat kita jadi malu sebagai anak bangsa. Mereka ini adalah sesama anak bangsa gitu loh. Betul. Sering kita utarakan perbedaan pendapat silahkan, tapi kita naikkan pada tataran yang lebih tinggi. Ketika yang lebih menyehatkan, saling menyelesaikan bangsa. Jadi jangan lagi saling memprovokasi gitu ya. Di sisi lain saya juga menyayangkan menyayangkan dari BFPI begitu responsif, begitu reaktif, dan semuanya diarahkan ke fisik gitu ya. Ini untuk apa gitu? Sebenarnya untuk apa? Gitu. Sahabat Indonesia, satu pihak Bung Denny Siregar juga tidak perlu memancing emosi dengan cara yang agak kurang intelek lah begitu ya. Tapi juga dari pihak FPI juga tidak perlu merespon seperti itu. Kita selalu mengajak untuk mengisi ruang publik dengan narasi-narasi yang mendamaikan, yang mendinginkan suasana dan meningkatkan taraf diskursus itu naik dalam dialektika yang lebih bermutu. Dan begitu. Ini kita kan semua punya tujuan yang sama. Bagaimana kita mencerdaskan bangsa ini. Dan ini kadang-kadang saya juga agak sedih Mas Andri ya. Bagaimana ini terjadi pada suasana bangsa yang sedang prihatin seperti ini ya. Untuk melakukan hal yang kontraproduktif gitu. Makanya saya himbau kepada semua pihak, marilah kita bijak menggunakan media sosial gitu. Ruang publik ini jangan dikotori, jangan digaduhkan dengan sesuatu yang tidak menyehatkan dan tidak mencerdaskan gitu. Apa yang kita lakukan sekarang itu menjadi catatan sejarah bagi generasi penerus kita. Betul. Rekam jejak digital itu akan tidak mungkin terhapus gitu loh. Jadi saya juga mohon kepada FPI, marilah Anda bijak ya. Anda membawa organisasi besar ya. Kalau Anda ingin menyampaikan maksud Anda membela sesuatu, lakukan dengan cara yang baik juga. Yang bermartabat bermartabat. Juga kepada sahabat saya Denny juga, marilah juga kita menahan diri. Ya. Jangan memprovokasi, ya. Jangan menggoda emosi orang gitu. Sehingga ini juga sangat tidak produktif gitu. Negara kita lagi susah teman-teman ya. Negara kita
sedang prihatin gitu ya. COVID semakin meningkat angkanya, Mas. Kita tembus 100.000 Iya, itu lebih prihatin gitu. sekali. Prihatin sekali. Di sisi lain kita ribut sesama anak bangsa. Itu hal-hal yang remeh-temeh Ini juga kan ya. memalukan ini, ya. Iya, Remeh-temeh yang nggak penting gitu loh. Iya. Apa yang kita dapatkan dari pertarungan tweet war seperti ini? Nggak ada. Nggak ada kan? Iya. Gitu loh. Jadi yang ada hanyalah contoh destruktif aja kepada anak bangsa ini. Betul. Ya, Bung Denny, Bung Lubis, mari berdamai, mari kita isi narasi publik dengan narasi yang sehat, yang mencerdaskan, yang mendamaikan suasana. Satu lagi perlu sampaikan, Mas Heri. Yes. Mereka berbeda pendapat, saling tarung argumen, sah-sah saja, Iya. boleh. Saya pun juga berbeda pendapat dengan beberapa kelompok itu, gitu ya. Iya. Tapi saya atau mungkin Mas Andre juga nggak akan menggoda mereka dengan menantang fisik dan sebagainya. Iya, Jadi iya. marilah kita mencerdaskan bangsa bersama-sama. Tidak lagi kita bicara masalah tarung fisik, gitu ya. Iya. Dan ini, sorry, mohon maaf, memalukan. Iya. Iya. Jadi apa yang malu pada anak kita, Mas Andri? Iyalah. Generasi kita gitu. Iyalah. Apa yang kita contohkan coba? Itu keteladanan yang buruk ya. Ya demikian Bung Denny Siregar, Bung Lubis. Semoga pesan kita sampai dan Indonesia menjadi lebih damai dan bisa mengatasi masalah COVID ini, keluar dari krisis dengan selamat dan semua sama-sama bahu-membahu membangun Indonesia kembali. Demikian sahabat Indonesia, kita jumpa lagi di session berikutnya.